Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi dan selamat siang, selamat sore, dan yang terakhir pastinya selamat malam. Oke, baik, pertama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mario Ferdiansa. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari universitas yang ada di Surabaya, tentunya yang ada di Jawa Timur, yaitu UPN Veteran Jawa Timur. Oke, saya sekarang hanya ingin sharing dan berbagi informasi kepada teman-teman. Apalagi kita tahu di zaman atau di era globalisasi ini, semua semakin canggih, mulai dari teknologi, SDM, dan lain-lain. Namun, apakah ada hal lain yang dapat mempengaruhi bisnis internasional? Pastinya ada, teman-teman, yaitu salah satunya perbedaan budaya yang ada di negara. Di berbagai negara pasti ada perbedaan dalam budaya, dan itu pasti akan mempengaruhi faktor-faktor bisnis internasional. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, baik, kita beralih di slide yang pertama. Seperti pembukaan yang tadi, bahwa kita hari ini akan menguak tuntas apa sih itu perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Dan kemungkinan dari kalian semua belum tahu apakah budaya dengan culture atau kultur itu berbeda atau sama. Dan di perbedaan budaya dalam bisnis internasional hari ini, di sini akan menjelaskan faktor-faktor apa saja atau komponen apa saja yang bisa menjadi salah satu faktor bahwa perbedaan budaya itu sangatlah penting dalam bisnis internasional ini. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Oke, kita beralih di slide yang kedua. Di slide yang kedua ada gambar bahwa ada seorang anak kecil yang lagi kebingungan, bingung apa itu budaya, apa itu kultur, dan apakah kultur itu sama dengan budaya, dan juga sebaliknya apakah budaya sama dengan kultur. Baik, kita akan bahas bahwa kultur adalah gabungan kepercayaan peraturan, bisa teknik, bisa lembaga, bisa artefak yang menggambarkan suatu populasi di mana karakteristik manusia tersebut. Dan bila mana kalian tanya, terus budaya itu apa? Budaya itu adalah kata lain dari kultur yang berasal dari bahasa Latin yaitu cultura. Jadi buat kalian yang bingung apakah budaya sama dengan kultur atau juga sebaliknya kultur sama dengan budaya, jawabannya sama, teman-teman. Jadi kita nggak usah berpikir panjang atau nggak usah bingung lagi apakah budaya dan kultur itu berbeda. Jawabannya adalah sama. Sekarang kita akan beralih di slide yang ketiga. Di slide ketiga ada budaya menurut para ahli, dan saya mengambil atau menemukan 3 para ahli tokoh yang menyebutkan atau mendefinisikan apa itu budaya. Dan di sini ada nomor 1 ada E.B. Taylor, yang nomor 2 ada Ralph Linton, dan yang ketiga ada Herskovits. Yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama ada E.B. Taylor. Menurut E.B. Taylor, budaya itu sesuatu yang kompleks, mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan yang kedua ada Ralph Linton. Ralph Linton mendefinisikan budaya sebagai susunan perilaku yang dipelajari dan hasil perilaku yang elemen komponennya dibagi dan ditularkan oleh anggota masyarakat tertentu. Dan terakhir di sini ada Herskovits, teman-teman. Menurut Herskovits, budaya itu sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi itu definisi budaya menurut 3 para ahli ini. Kita akan lanjut di slide yang keempat. Di slide keempat ini kita akan menjelaskan apakah kultur atau budaya mempengaruhi fungsi bisnis. Di sini ada 3 komponen atau 3 macam bahwa kultur atau budaya itu mempengaruhi fungsi bisnis, yaitu dari segi pemasaran, dari manajemen sumber daya manusia, dan juga dari produksi dan keuangan. Dan hari ini kita akan menjelaskan semua apa itu fungsi bisnis, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan juga produksi dan keuangan. Kita akan lanjut di next slide. Oke, di slide keempat kita akan bahas tentang pemasaran. Kita pasti tahu pemasaran itu sangatlah penting bagi bisnis, meskipun itu bisnis lokal ataupun internasional. Dan pemasaran ini pasti tujuannya untuk memperkenalkan apa produk kita kepada konsumen. Dan dalam pemasaran, beragamnya sikap dan nilai mengharuskan banyak perusahaan menggunakan bauran pemasaran yang berbeda di pasar-pasar yang berbeda.
Nah, di sini ada contohnya pemasaran pasti kita ingat di televisi atau dimanapun pasti adanya namanya iklan. Itu salah satu pemasaran sangat mudah menurut saya, yaitu menggunakan iklan. Dan di sini saya mendapatkan contoh, ada salah satu produk, yaitu dari, saya kurang tahu dari mana, yaitu sabun camai. Sabun camai ini menggunakan iklan untuk menampilkan seorang pria bertemu dengan seorang wanita untuk pertama kalinya dan membandingkan kulit wanita tersebut dengan tekstur boneka porselen yang cantik. Nah, meskipun iklan tersebut dapat diterima di Amerika Serikat dan Eropa, namun menurut di daerah Jepang, hal tersebut dianggap menghina. Karena jika seorang pria Jepang mengatakan hal seperti itu kepada wanita Jepang, maka pria itu akan dianggap tidak terpelajar atau kasar. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap budaya, maupun itu dari Amerika Serikat maupun dari negara-negara Eropa, itu pasti punya budaya-budaya lain. Contohnya seperti kasus ini, bahwa budaya di Eropa dan di Jepang itu sama sekali berbeda. Kita akan lanjut di slide yang selanjutnya. Baik, di slide ini kita akan menjelaskan tentang manajemen SDM. Dari sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu pemasaran, dan ada beberapa kasus yang telah mencontohkan bagaimana bahwa budaya di negara Eropa, Amerika, dan di Jepang itu berbeda. Dan sekarang manajemen SDM merupakan budaya yang menentukan pula suatu perusahaan dalam mengevaluasi dan merekrut para karyawan dan manajer. Terkadang perusahaan melihat latar belakang budaya seseorang dan tingkat pendidikannya. Namun berbeda dengan halnya yang ada di Inggris. Jadi saya pernah membaca ada salah satu kasus di buku yang pernah saya baca. Jadi di Inggris seorang general manager yang berkebangsaan Amerika mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena orang dipromosikan karena sekolah yang mereka masuki dan latar belakang keluarganya. Jadi bukan berdasarkan pencapaian yang mereka lakukan. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi di Inggris itu pengangkatan suatu karyawan itu tidak ada karena tidak ada menurut pengalaman atau pendidikan yang pernah ditempuh oleh orang tersebut. Namun bila mana ada salah satu keluarga mungkin dari orang tua ataupun siapapun itu yang sudah mencapai kesuksesan, itu akan turun-temurun di generasi-generasi keluarga tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita tahu adanya juga perbedaan dari budaya di Inggris dan budaya di Amerika Serikat. Kita akan lanjut slide selanjutnya. Di slide ini yaitu menjelaskan tentang produksi dan keuangan. Dari sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang apa itu pemasaran dan contohnya, dan kedua adanya manajemen SDM, contohnya pun sudah ada. Dan yang sekarang ketiga yaitu produksi dan keuangan. Produksi dan keuangan, nilai dan sikap yang dianut masyarakat suatu negara berpengaruh terhadap produksi dan keuangan individu maupun perusahaan tersebut. Sebagai contoh, di sini ada masyarakat Amerika Latin secara tradisional menganggap bahwa manajer itu sebagai pelindung dan otoriter yang dapat mensejahterakan semua karyawan mereka. Dan saat manajer asal Amerika yang terpisah dengan gaya kepemimpinan partisipasif atau pasif dan dipindahkan ke Amerika Latin, mereka harus bersikap lebih tegas. Kenapa harus tegas? Bila mana tidak tegas, pegawai akan menganggapnya sebagai orang yang lemah dan tidak berkompeten. Jadi itu teman-teman. Kita akan lanjut di slide selanjutnya. Oke, baik, di slide yang sekarang ini sebelumnya kita sudah menjelaskan atau membahas tentang kultur yang mempengaruhi semua fungsi bisnis, yaitu tadi ada pemasaran, ada manajemen SDM, dan juga produksi dan keuangan. Dan di slide yang sekarang kita akan menjelaskan apa itu komponen sosial kultural. Jadi apa sih itu sosiokultural? Nanti saya akan menjelaskan apa itu sosiokultural. Perlu kita ketahui bahwa di sosiokultural ada beberapa komponen yang sangat penting, yaitu mulai dari estetika, terus sikap dan
keyakinan, agama, kultur material, bahasa, organisasi sosial, pendidikan, karakteristik hukum, dan terakhir pastinya yaitu struktur politik. Dari komponen-komponen itu tadi, apa sih maksudnya dan apa sih pengaruhnya? Mari saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita mulai dari sosial kultural. Apa sih sosial kultural itu? Sosial kultural merupakan letak suatu wilayah atau negara berdasarkan keadaan sosialnya dan budaya daerah yang bersangkutan. Maaf teman-teman, itu tipe bukan bersangkutan, namun bersangkutan, yaitu bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Kita lanjut ke next slide. Baik, di slide ini akan menjelaskan tentang beberapa komponen tadi di sosial kultural. Yang pertama ada estetika. Apa sih itu estetika? Estetika merupakan hubungan rasa keindahan dan selera yang tinggi akan suatu kultur dan diekspresikan salah satunya ke dalam seni. Salah satu ketertarikan dan pelaku bisnis internasional adalah seni, warna, bentuk. Di 3 komponen tadi itu tersebut setiap negara memiliki arti simbolis yang berbeda. Saya mengambil contoh di warna hitam. Warna hitam merupakan simbolis bagi bergabung atau berduka cita untuk di negara Amerika Serikat. Kalau di Asia kan biasanya kalau nggak hitam ya putih. Jadi buat kalian para bisnis-bisnis yang mungkin bisa menjadi satu ekspor atau bisnis internasional, hati-hati dalam packaging atau dalam apapun itu dalam produk kalian. Bisa-bisa kalian masa ya packing warna hitam di Amerika Serikat, apakah kalian lagi berduka cita? Dan kedua nomor 7 di Amerika Serikat itu merupakan satu keberuntungan, yaitu nomor 7 itu keberuntungan di Amerika Serikat. Tapi beda halnya bila mana di kalian di Singapura, Ghana, atau Kenya, itu sebaliknya, bukan keberuntungan namun kesialan. Nah, jadi permasalahan yang saya tanyakan di sini, apakah jersey Cristiano Ronaldo di Singapura tidak laris seperti di negara-negara Eropa lainnya? Karena nomor 7 kan di Singapura termasuk nomor yang kurang beruntung. Kita lanjut di slide selanjutnya. Baik, di slide yang sekarang yaitu menjelaskan komponen yang kedua, yaitu sikap dan keyakinan. Sikap dan keyakinan, setiap kultur memiliki serangkaian sikap dan keyakinan yang mempengaruhi hampir semua aspek perilaku manusia dan membantu menciptakan keteraturan dalam masyarakat dan individu di dalamnya. Sebagai contoh, di sini ada contoh sikap terhadap waktu. Di Amerika, bila mana kita berjanjian, umpama kita berjanji dengan seseorang jam 5 atau jam 6 sore. Namun bila mana orang tersebut tidak menepati janjinya dan tidak datang di saat perjanjian waktu tersebut, jam 5 atau jam 6 sore, orang Amerika akan mengasumsikan bahwa orang tersebut tidak memandang penting pertemuan dengan mereka. Tetapi waktu tunggu ini justru bisa berarti sebaliknya di tempat lain. Para eksekutif di Amerika Latin dan Timur Tengah mungkin peduli terhadap beberapa detail penting bisnis mereka sehingga mereka dapat hadir di pertemuan tanpa ada gangguan. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut di slide yang selanjutnya untuk menjelaskan komponen-komponen lainnya. Komponen selanjutnya yaitu agama. Agama merupakan komponen penting kultur, bertanggung jawab terhadap sikap dan kepercayaan yang berpengaruh kepada perilaku manusia. Dan agama ini adalah suatu kepercayaan, dapat berpengaruh pada bisnis. Contohnya pada hari-hari libur bisa berdampak pada kinerja dan jadwal kerja pegawai. Kita tahu biasanya kan kalau hari besar, contohnya Islam, ada hari raya, pasti orang Islam akan mendapatkan hari libur di hari tersebut. Nah, di sini sebagai manajer harus menghormati agama yang dianut oleh masing-masing pegawai dan menyesuaikan praktek bisnis dengan keterbatasan agama. Karena kenapa? Di karyawan atau di perusahaan, karyawan pasti memiliki agama yang berbeda-beda. Namun bagaimana manajer bisa merangkulnya semua dan menjadikan salah satu kesatuan. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya yaitu kultur material.
Kultur material ini mengacu pada semua benda buatan manusia dan berkaitan dengan bagaimana orang membuat sesuatu dengan teknologi, dan siapa yang membuat apa dan mengapa itu bersangkutan dengan ekonomi. Saya mengambil contoh di sini yaitu PT Samsung. Siapa yang gak kenal Samsung? Dari handphone kalian mungkin Samsung, bisa LCD, bisa televisi, atau yang lain-lain. Perusahaan asal Korea Samsung ini dikenal sebagai produsen elektronik yang murah dan tidak menarik pada saat itu. Namun, dikarenakan ada teknologi yang lebih canggih, di sini PT Samsung telah berinovasi dan berkreatif bagaimana bisa bersaing dengan pesaing lainnya. Dengan teknologi zaman yang makin mumpuni ini, PT Samsung telah unggul dalam pasar ponsel dan perusahaan bahkan menjadi yang paling unggul dalam penjualan pasar global untuk televisi, warna, flash memory, dan panel LCD. Dan perlu ketahui, pada showroom PT Samsung ini di New York menarik perhatian 1.500 pengunjung di hari Sabtu. Seperti itu teman-teman. Jadi teknologi dalam kultural material ini sangatlah penting dalam meningkatkan suatu produk kita yang kita punya agar bisa bersaing dan bersaing dengan pesaing-pesaing internasional yang ada sekarang ini. Contohnya seperti Samsung, mungkin dengan Xiaomi, mungkin dengan Apple, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Mari kita lanjut di slide selanjutnya. Baik, di slide yang ini yaitu paling penting dalam bisnis internasional yaitu bahasa. Karena kenapa? Di setiap negara pasti memiliki beragam bahasa. Contohnya saja di Indonesia memiliki ratusan, mungkin ribuan bahasa. Yang kita ketahui mungkin kita tahu yaitu bahasa Sunda, bahasa Jawa, Madura, dan masih banyak yang lainnya. Di bahasa ini, perbedaan kultural yang paling jelas dirasakan bagi pendatang baru untuk bisnis internasional adalah pada cara berkomunikasinya. Perbedaan dalam bahasa, verbal mudah dirasakan. Dalam beberapa waktu ini, tidak hanya bahasa secara verbal saja yang telah mengalami satu keberagaman, namun bahasa non-verbal juga mengalami keberagaman. Saya mengambil contoh di salah satu PT di Amerika Serikat, penjual deodoran yang memiliki jargon bahwa jika Anda menggunakan deodoran kami, Anda tidak akan merasa malu di depan umum. Dan pada saat itu Amerika Serikat ini, PT dari Amerika Serikat ini berbisnis internasional atau mengekspor salah satu deodorannya dengan jargon yang tadi itu di negara Meksiko. Dan perlu kita ketahui bahwa bahasa Inggris dari kata malu itu yaitu embrace. Namun di PT dari Amerika Serikat ini menggantikan dengan namanya embarazada. Di Meksiko, embarazada itu kata lainnya yaitu atau artinya yaitu hamil. Nah, kita di sini tahu bagaimana pentingnya akan pengetahuan kita tentang bahasa di negara satu dengan negara lain. Bila mana kita artikan di Meksiko, jargonnya menjadi seperti jika Anda menggunakan deodoran ini, Anda tidak akan merasa malu atau tidak akan merasa hamil di tempat umum. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mengetahui tiap-tiap bahasa di negara tersebut biar tidak adanya kesalahan dalam mengartikan. Dan tidak hanya itu saja, yang nonverbal atau tidak dengan ucapan yaitu dengan pergerakan badan. Di Amerika Serikat kita tahu berjabat tangan seperti ini biasanya itu mengartikan sebagai keadilan atau sepakat. Namun di Turki berjabat tangan seperti itu merupakan salah satu seperti sikap yang kasar. Seperti itu teman-teman. Mari kita lanjut di slide selanjutnya. Oke, di slide yang sekarang ini yaitu beberapa dari komponen sosiokultural yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial, setiap negara atau masyarakat memiliki suatu struktur atau organisasi yang pengaturan hubungannya yang terpola, maaf teman-teman itu terpola bukan terpola, yang mendefinisikan dan mengatur cara anggota-anggotanya berinteraksi satu sama lain. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut di slide berikutnya. Dan selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan ini dianggap sebagai bagian dari proses belajar
yang melengkapi seseorang untuk mengambil peranannya di dalam masyarakat. Dan pendidikan ini sangat berpengaruh dalam ketentuan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kenapa? Ya masa kita punya suatu perusahaan yang besar, secara strata internasional kita tidak mempunyai suatu karyawan yang pandai atau yang sangat besar kreatif dan inovatifnya. Maka dari itu pendidikan ini salah satu seperti sifat atau seperti ilmu yang sangat penting untuk memajukan perusahaan kita dalam bersaing di kancah internasional maupun lokal. Seperti itu teman-teman. Jadi pendidikan ini sangatlah penting bagi perusahaan untuk kedepannya. Kita lanjut slide selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu karakteristik hukum di berbagai negara. Kita tahu berbagai negara pasti punya seperti undang-undang atau peraturan yang berbeda di negara satu dengan negara lainnya. Dan karakteristik hukum ini merupakan salah satu yang rumit menurut pendatang baru sebagai bisnis internasional. Kenapa? Karena kekuatan hukum yang dihadapi bisnis internasional sangat rumit karena bisnis dipengaruhi oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara, bagian atau daerah. Negara maupun organisasi internasional, pemerintah yang stabil dan adanya sistem pengadilan yang baik diperlukan untuk menjamin lingkungan kondusif bagi pelaku bisnis. Nah, bila mana suatu negara tidak mempunyai undang-undang untuk mengatur suatu ketentraman yang ada di negara tersebut, maka pasti investor atau bisnis internasional atau pelaku bisnis internasional akan merasa terganggu oleh adanya yang namanya tidak ketertiban dalam suatu negara tersebut. Seperti itu teman-teman. Kita next ke slide selanjutnya. Dan yang terakhir komponen dari sosiokultural yaitu struktur politiknya. Di dalam dunia bisnis, seperti kondisi politik merupakan salah satu faktor yang penting dalam dunia bisnis. Selain itu, perlu juga diperhatikan stabilitas dan hasrat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi, juga perkiraan geografis dan sumber alamnya di suatu negara tersebut, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja, teman-teman, buat kita sharing hari ini tentang apa sih pentingnya perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Mengapa kita harus belajar tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Kita bisa tahu bagaimana bahwa bahasa setiap negara berbeda, dan hati-hati dalam mengklaim atau membuat satu jargon nanti salah seperti sebelumnya. Dan kita tahu bahwa setiap negara juga memiliki simbolis yang berbeda-beda dalam warna maupun bentuk maupun angka. Mungkin itu saja teman-teman untuk hari ini. Untuk kalian semua mungkin yang masih bingung dalam penjelasan saya, kan saya merekomendasikan buku yang mungkin buat teman-teman juga. Jadi ini bisnis internasional dari Bol, terbitnya Bol. Di sini sangat lengkap teman-teman. Bisa kalian baca-baca tentang bisnis internasional itu seperti apa sih, apa aja sih yang ada di bisnis internasional. Seperti itu teman-teman. Yaudah, terima kasih semua teman-teman. Jangan lupa support terus pendidikan di Indonesia, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.